Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersapa, bertemu dalam Zoom ya virtual ini dalam rangka untuk webinar atau diskusi berkaitan dengan penelitian di masa pandemi. Khususnya dengan subtema menemukan celah penelitian dengan menggunakan teknologi. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kegiatan webinar ini terus terang memberikan sebuah challenging bagi saya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman acara.com melalui Pak Danang ya untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara dan bertatap muka dengan seluruh teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berkah yang kita dapatkan setidaknya kita menambah pertemanan, menambah ilmu sehingga ke depan ya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian, terlebih lagi kontribusi kita terhadap pandemi COVID-19 ini bisa dimunculkan gitu ya, membantu pemerintah agar supaya pandemi ini bisa diatasi dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan saya mungkin Pak Danang nanti formatnya itu supaya tidak terlalu kaku gitu ya. Saya mungkin di tengah-tengah nanti kita berikan kesempatan kepada peserta ya untuk sedikit menanggapi atau mungkin saya akan bertanya gitu karena saya ingin tahu bagaimana sih kira-kira pemahaman atau pengetahuan yang sudah diterima oleh peserta semua yang hadir di sini. Ya, baik, Pak. Saya tahu kita semua di sini mungkin yang hadir ada teman-teman dari mahasiswa, gitu ya, ada yang S1, S2 maupun S3, dan bahkan mungkin ada yang teman-teman yang sudah advance, gitu ya, sudah lebih tinggi kemampuannya di bidang penelitian. Saya pikir ini menjadi sarana kita untuk berdiskusi, gitu ya, karena ya yang namanya ilmu itu kalau tidak dibagikan itu menjadi tidak berkembang, gitu ya, di situ-situ saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati serta saudara-saudara peserta webinar pada hari ini. Saat ini yang harus kita ingat kembali itu adalah kita masih di tengah pandemi. Barusan saya browsing tadi siang, ya, secara global sudah ada 28 juta 40.000 kasus yang terkonfirmasi ya COVID-19. Dan terus terang ini kalau kita mau jujur day by day perkembangan penanganan COVID itu semakin menantang gitu ya. Dulu disebutkan Vietnam sukses karena segera mengatasi dengan cepat. Kemudian di Korea Selatan gitu ya. Dan terakhir kemarin Cina selama 20 hari mampu mempertahankan tanpa penambahan kasus konfirmasi COVID. Ya, ini kan sepertinya situasinya itu sangat dinamis gitu ya. Hari ini mungkin kita safe, besok, minggu depan, bulan depan belum tentu gitu ya. Dan ini kan akhirnya menjadi sebuah menjadi sebuah trigger bagi kita bahwasannya kondisi ini bisa jadi akan lebih panjang dari perkiraan kita. Mungkin teman-teman yang sudah memperkirakan akhir tahun ini selesai, ternyata ini sudah hampir akhir tahun, tapi belum selesai juga. Nah, saya akan masuk kepada kemampuan dasar riset ya. Ada beberapa kemampuan dasar riset yang mesti kita pahami. Di sini saya mengutip dari Bu Bevaola Kumalasari, yaitu menemukan masalah. Ya. Banyak dari kita itu seringkali bingung. Kalau meneliti itu kira-kira ini mau meneliti apa gitu ya. Terlalu banyak gitu yang sudah diteliti. Atau judulnya kok itu saja kayak gitu.
Nah, bisa juga kadang berpikir bahwa sudahlah penelitian yang dulu aja yang sudah ada itu kita rubah lokasinya, kita rubah tahunnya, gitu ya. Nah ini kan banyak hal yang menjadi pertimbangan bagaimana kita menemukan masalah, gitu ya. Kemudian menjelaskan tujuan, ya. Tujuan penelitian kita apa? Ya. Apakah tujuannya sekedar untuk memenuhi administrasi saja supaya lulus, ya kan? Ataukah kita betul-betul ingin memberikan sumbangsih, ya, kepada persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Dan yang jelas harus jelas manfaatnya, baik secara teoritis maupun praktis. Ya. Nah, sekarang tuntutan untuk meriset, ya, kemampuan dasar riset itu semakin besar. Apa buktinya? Buktinya bahwa kita harus memberikan impact, ya, kepada ilmu pengetahuan. Apa yang kita teliti itu tidak sekedar mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi memberikan kontribusi, ya, mengembangkan penelitian sebelumnya, bahkan memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, kemudian kondisi tersebut memberikan action item. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya penelitian kita itu memberikan impact bagi ilmu pengetahuan, tidak hanya secara administratif saja, yang penting lulus, gitu ya, sering kita dengar, gitu ya, di teman-teman mahasiswa, tapi harus ada action itemnya. Dan yang terpenting lagi adalah output. Apa outputnya? Yaitu produk, gitu ya. Produknya apa? Publikasi. Publikasinya apa? Banyak, gitu ya, dalam berbagai bentuk dan berbagai format. Ya, ini adalah menjadi kemampuan dasar riset yang harus dimiliki, tidak hanya di tingkat S1, S2 maupun S3. Kemudian ada 3 prinsip, ya, penelitian. Ini yang saya senang sekali untuk mengulangi terus, gitu ya, supaya tidak lupa bahwa penelitian itu memiliki prinsip EMIC, gitu ya. Artinya informasi yang diberikan, ya, itu memberikan informasi yang diberikan, ya, langsung oleh para partisipan. Kemudian prinsip etik, ya, informasi berbentuk interpretasi peneliti, ya, yang sesuai dengan perspektif para partisipan. Dan yang terakhir adalah prinsip epik atau negosiasi, yaitu di mana informasi yang disetujui bersama oleh para partisipan dan peneliti untuk digunakan dalam penelitian. Jadi ada 3, ya, prinsip emik, etik, dan epik. Nah ini, kembali kepada yang tadi, berkaitan dengan bagaimana menemukan masalah. Saya pikir banyak isu-isu terkini, ya, yang sering kita perhatikan, tapi kita sendiri mungkin nggak sadar bahwa informasi yang kita dapat dari media internet, media televisi, media koran, itu bisa menjadi identifikasi masalah yang bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk penelitian. Ya, seperti sekarang, kalau yang saya tunjukkan sekarang adalah pilkada di tengah pandemi COVID-19. Ya, karena background saya ilmu sosial dan ilmu politik, saya mohon maaf ini Bapak Ibu, ya, dan teman-teman sekalian, ini juga menjadi sebuah persoalan. Ya. Di tempat saya di Kalimantan Tengah, itu proses pendaftaran pemilih saja, ya, proses pendaftaran bakal calon, ya, itu saja sudah menimbulkan masalah. Kenapa? Karena iring-iringan, ya, rombongan menuju kantor KPU. Ya, untungnya hanya ada 2 bakal calon pasangan, tapi di daerah lain yang mungkin jumlahnya pasangannya lebih banyak, otomatis akan lebih banyak menimbulkan masalah. Kemudian fenomena calon tunggal, ya, ini semakin banyak. Ya, ini menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya. Kenapa kok di beberapa daerah itu yang banyak muncul adalah fenomena calon tunggal. Kalau calon tunggal ini kira-kira
apakah memang orangnya calon ini bakal calonnya betul-betul kuat, ataukah ada semacam pesimisme dari anggota masyarakat untuk berani mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kemudian fenomena dinasti politik ya, saya pikir kita semua sedang hangat-hangatnya para pemimpin muda ya. Kita bisa melihat bagaimana Mas Gibran ya yang mencoba untuk bertarung di Pilkada Solo ya. Kemudian juga menantu Pak Jokowi yang di Kota Medan gitu ya. Kemudian fenomena lain, isu yang lain adalah klaster ya. Perkembangan COVID-19 ya, penyebaran COVID-19. Ini sebenarnya ada 3 ya. Pertama adalah klaster rumah tangga gitu ya. Kemudian ada klaster kantor ya. Kemudian ya ada satu lagi ya yang saya lupa itu. Ini menjadi sebuah PR bagi kita untuk kemudian kita bisa menindaklanjuti dalam penelitian sebenarnya. Di berbagai daerah ya. Kita mau bisa lihat di Jawa, di luar Jawa, kemudian di negara-negara tetangga ataupun di secara umum, secara global gitu ya. Kemudian isu lain berkaitan dengan PSBB. Ya, sebagian dari kita mungkin sudah mendengar ya bahwa Jakarta mulai hari Senin nanti akan diberlakukan lagi PSBB penuh, ya, bukan PSBB transisi lagi. Nah, ini kan berarti kita ibarat isi BBM itu kita mulai dari nol ya, gitu ya. Artinya upaya-upaya kita yang sudah dilakukan mungkin sejak akhir Maret 2020 sampai dengan akhir Agustus itu ternyata tidak secara signifikan ya menyelesaikan kasus penyebaran COVID-19. Nah, kemudian kalau Pak Jokowi kemarin juga sempat menyampaikan bahwa pemerintah di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bahkan di level desa, itu harus tahu kapan harus gas, artinya melonggarkan protokol kesehatan, lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi, dan kapan harus rem, artinya memberikan pengetatan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ya. Dari isu-isu ini aja, ya, yang saya sebutkan ini, itu banyak rumusan judul penelitian yang bisa kita lakukan. Ya. Cuman nanti persoalannya teman-teman yang sebagian masih mindsetnya itu harus dilakukan secara field study, penelitian lapangan, ini akan jadi masalah. Gimana ini Pak? Ya harus bagaimana? Apa harus tetap turun ke lapangan? Apa harus tetap wawancara? Sebar kuesioner juga? Bagaimana ini? Nah itu yang akan kita bahas bersama ya, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua peserta webinar siang hari ini. Saya lanjutkan. Sebelum kita masuk pada penggunaan teknologi, mungkin kita sama-sama mengingat kembali ya, konstruksi atau jenis penelitian yang pernah disampaikan oleh Profesor Sugiono, ya, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, bahwa jenis penelitian itu bisa dibagi menjadi beberapa, berdasarkan tempat, waktu, bidang, tingkat eksplanasi, manfaat, fungsi, dan metode. Ya. Mungkin sebagian besar kita perhatiannya hanya pada 2 hal. Di mana itu? Yaitu pada metode. Metode kalau enggak kuantitatif ya, kualitatif. Atau bisa ada juga yang, loh Pak, ini kok kuantitatif, kualitatif ini kok diistilahkan metode, bukankah itu sebagai jenis penelitian, Pak? Yang saya tahu itu kualitatif, kuantitatif itu adalah jenis penelitian. Ada juga yang menyebutnya pendekatan penelitian. Ya. Nah, jadi mungkin saya melalui forum ini ya mencoba untuk memberikan pencerahan, mungkin meluruskan ya bahwa kuantitatif, kualitatif, kombinasi atau mix itu
Itu adalah metode. Ya, metode. Nah, kemudian hal yang lain yang mesti kita pahami juga adalah manfaat ya. Saya agak prihatin ya, penelitian kita di kampus dimanapun itu, baik di Jawa, di luar Jawa, itu penelitiannya sekedar lebih kepada manfaat administratif saja. Yang penting lulus. Nah, ini yang saya pikir sangat disayangkan gitu. Ya, energi kita untuk meneliti, ya, membimbing mahasiswa itu seharusnya bisa tercurahkan dalam rangka penelitian dasar maupun penelitian terapan. Penelitian dasar itu lebih berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi misalkan kita kompetensinya apa? Ilmu politik katakan. Maka kalau kita melakukan penelitian dasar, maka yang kita kembangkan adalah ilmu-ilmu di bidang ilmu politik. Bisa juga penelitian itu adalah penelitian terapan. Artinya kita mencoba untuk menghadirkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Jadi ini mungkin menjadi koreksi bagi semua, ya termasuk saya ya, supaya setiap kali kita melakukan penelitian itu tidak hanya berorientasi pada menyelesaikan urusan administratif saja. Berikutnya adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, kita bisa lihat di layar ya. Di mana sih letak perbedaannya? Bapak Ibu mungkin kalau melihat saya dari awal menit tadi, oh Pak Dodi ini dari FISIP itu ya pasti orientasinya, background-nya adalah orang kualitatif. Betul, ya betul itu. Tapi semenjak saya menempuh studi, bertemu dengan teman-teman dari berbagai kampus, itu akhirnya sedikit terbuka. Bahwa kita ini memang punya bakat sendiri-sendiri, ya. Bakat saya, Dodi, itu di bidang metode kualitatif. Nah, saya punya teman, bakatnya di bidang kuantitatif. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu dan teman-teman semua, supaya kita bisa berkolaborasi. Ya. Jadi, mainstream kita, paradigma kita yang orang kuantitatif, yang orang kualitatif, ya, itu jangan tersekat-sekat yang terlalu jauh. Ya, alangkah baiknya kita bisa gabungkan. Ya. Kalau ini kemudian kuantitatif dan kualitatif itu dipertentangkan, itu tidak akan pernah ketemu. Ya. Yang kita mau, ya, metode kuantitatif dan kualitatif ini kalau bisa disandingkan. Ya. Bukan substitusi, tapi sifatnya adalah komplementer, saling melengkapi. Ya. Sehingga pelaksanaan penelitian yang kita lakukan dalam skema apapun itu bisa lebih fleksibel, lebih bisa mudah menggali persoalan-persoalan di lapangan, termasuk juga lebih mudah dalam hal menganalisa data. Berikutnya, ini masih juga berkaitan dengan bagaimana menemukan masalah. Saya sering mendengar mahasiswa kita kalau bimbingan itu bingung menghadap kita. Pak, enaknya itu judul skripsi saya apa? Bu, enaknya judul skripsi saya apa? Nah, kita mungkin kalau malas berpikir ya gini aja. Coba dicek itu skripsinya teman-teman kamu yang lama. Diganti judulnya, ya, variabelnya tetap, periodenya diganti atau lokasinya diganti. Nah, hal yang seperti ini saya pikir harusnya sudah mulai ditinggalkan. Kalau kita ingin menemukan masalah, kita bisa lihatnya level of issue-nya di mana. Apakah ini tergolong local issue, artinya yang ada di sekitar kita? Apakah ini tergolong
regional issue, ataukah ini national issue, ataukah global issue. Ya. Jadi supaya kita menjadi tidak terkungkung pada suatu kondisi lokalistik gitu ya. Ya, kita mencoba untuk memekarkan kemampuan imajinasi kita dalam mengangkat sebuah permasalahan dalam penelitian. Bapak Ibu bisa lihat contoh di sini ya, yang sudah saya capture. Ya, ini ada penelitian dari Ibu Riyanti Jalante dan kawan-kawan, banyak itu, yaitu mengenai review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia, period of January to March 2020. Bapak Ibu, ini Ibu Jalante ini bergerak sangat cepat. Ya. Jadi dia mencoba untuk mempublikasikan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia dan penanganannya itu periode bulan Januari sampai Maret 2020. Dan itu pun ya diterima ya oleh Elsevier untuk dipublikasikan dalam jurnal Progress in Disaster Science. Ya, artinya apa? Data yang di-capture oleh Bu Riyanti Jalante dan kawan-kawan ini hanya 3 bulan saja. Ya, 3 bulan saja itu bisa menjadi layak publikasi internasional. Gitu ya. Kemudian ada juga, ini ada penelitian yang terpublikasi oleh Bu Ratna Setiawati dan kawan-kawan dengan judul Impact of the COVID-19 Pandemic on Online Home Learning, an Exploratory Study of Primary Schools in Indonesia. Loh, ini kan kalau di Indonesia kan itu sederhana. Kan? Pengaruh ya COVID-19 terhadap pembelajaran online di rumah. Gitu. Sebuah studi eksplorasi terhadap SD di Indonesia. Loh. SD itu bisa menjadi sebuah kajian, Bapak Ibu. Dan ternyata bisa terpublikasi di International Journal of Advanced Science and Technology. Ya. 2 contoh publikasi ini kan hasilnya kan ada, prosesnya kan dari hasil penelitian. Jadi tidak hanya sekedar langsung ujuk-ujuk nulis, tidak. Tetapi melalui proses penelitian. Ya, terkadang kita nggak berpikir ya habis pikir, wah judulnya sederhana sekali ya, tapi ternyata layak untuk bisa terpublikasi dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, ini menjadi sebuah semacam trigger bagi kita, termasuk saya sendiri, untuk lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, baik lokal, regional, nasional maupun global. Next. Ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak fokus pada gambar yang lain ya. Halo, Bapak Ibu masih dengar suara saya? Dengar Pak. Masih Bapak. Oke, Bisa dengar ya. Alhamdulillah masih dengar Pak. Masih dengar ya. Oke. Masuk Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Iya Nah, Pak. Ya Pak, silakan. Ya, Pak. Bapak Ibu dan peserta webinar yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu saya tidak tertarik untuk memiliki akun Twitter. Ya. Karena Twitter itu yang saya tahu adalah tempatnya orang untuk marah-marah, mengkritik pada pemerintah, tapi tidak memberi solusi. Ya. Kalau Instagram itu tempatnya anak-anak remaja ya untuk aktualisasi diri. Ya. Kalau Facebook itu sering dipakai untuk marketing ya, jualan usaha-usaha secara online. Nah, saya akhirnya mencoba untuk pakai akun Twitter. Dan ternyata Bapak Ibu, akun Twitter ini sangat membantu kita ya untuk memperkaya mengenai perkembangan isu-isu terkini atau yang disebut dengan trending topic. Ya. Yang di layar ini saya coba buka per kemarin tanggal 11 September. Itu ternyata ada trending topik tentang bisex. Ya. Bisex. Saya ini mungkin kalau Bapak Ibu yang dari psikologi maupun dari sosiologi, wah ini sudah langsung connect gitu ya.
kenapa kok sampai muncul trending topik mengenai bisex? Apakah di Indonesia ini sudah semakin parah gitu ya? Bisex, transgender, LGBT yang belum pernah kita dengar. Ya, ya seringkali kalau kita guyonan dengan teman-teman sesama dosen ya, saya itu kalau seminar internasional ke Thailand itu kami selalu di warning, hati-hati ya, jangan salah gitu ya. Karena kadang-kadang banyak yang antara rupa dengan yang sebenarnya itu tidak sama. Gitu ya. Ya, apakah fenomena ini kemudian muncul di Indonesia ini kan menjadi layak untuk diteliti Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Kalau ketika kita bicara trending topik di Twitter itu akan terus berubah-ubah ya setiap saat. Hari ini, besok, lusa itu pasti akan berubah. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya data, ya, yang namanya data itu berserakan di mana-mana. Nah, tugas kita sebagai peneliti itu adalah mengumpulkan data-data itu, kita kompilasi, kita sintesis ya, untuk kemudian menjadi sebuah kajian. Ya, ini saya mencoba untuk mengcapture, menghadirkan Mendeley desktop, ya, di mana kita bisa lihat ya bahwa source atau sumber daripada data itu bisa kita ambil dari case, computer program, conference proceedings, encyclopedia artikel, film, generic, ya, hearing, jurnal artikel, magazine artikel, newspaper artikel, dan seterusnya. Nah, nanti mungkin saya juga perlu sharing kepada teman-teman yang hadir pada webinar ini untuk membantu kami, ya, apakah semua source sumber data ini bisa kita gunakan secara bersama-sama ataukah bergantung kepada jenis penelitian atau keilmuan yang kita lakukan gitu ya. Ini kemarin saya dengar misalkan untuk generik ya, kalau kita generik itu ternyata di generik itu adalah mengenai kumpulan peraturan perundang-undangan. Ya. Regulasi pemerintah, government regulations. Terus kemudian juga ternyata newspaper, koran online, dan magazine, artikel, itu bisa digunakan sebagai source ya di dalam penelitian kita. Nah, makanya dengan demikian, kita semakin kaya gitu ya, bahwa sumber data penelitian itu ya, tidak hanya dari penelitian skripsi, tesis, disertasi terdahulu, ya, tetapi bisa didapatkan dari sumber-sumber lain, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada kajian kita. Ya. Nah, dengan demikian harapannya, ya, kita tidak lagi mengeluh terus bahwa, waduh Pak, penelitian ini sulit untuk dilakukan, gimana dapatkan datanya dan lain-lain, ya. Enggak, itu bukan alasan. Ya. Sekarang semua bisa kita akses secara online. Gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya mungkin berpesan lewat forum ini, ya sebaiknya kita tidak menjadi orang yang kaku ya, menjadi orang yang inbox thinking. Tapi pelan-pelan kita coba menjadi pribadi peneliti yang out of the box, anti mainstream. Kalau saya backgroundnya adalah orang kualitatif, ya kalau bisa jangan penelitiannya itu kualitatif melulu atau kuantitatif melulu. Ya. Atau kalau kita sudah biasa dengan penelitian field studies itu di lapangan, ya dengan kondisi pandemik ya sekarang ini ya kita mestinya harus menyesuaikan diri. Ya. Jangan memaksakan diri, ini kan menjadi masalah. Ya, ketika kita meneliti itu kan harapannya kita menghadirkan solusi, memberikan rekomendasi. Tapi kalau kita prosedurnya, teknik pengambilan datanya itu kita lakukan dengan turun ke lapangan, memaksakan diri untuk bertemu dengan orang, apalagi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak di suatu ruangan, itu enggak malah memberikan solusi, malah menambah masalah. Ya, ini semoga kita bisa sadari bersama.
Kemudian berikutnya adalah research process gap. Ya, research process gap. Ya, ini agak saya percepat. Yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita melakukan penelitian Bapak Ibu, itu paketnya ada 4 setidaknya. Pertama, proposal. Kedua, hasil penelitian. Kemudian laporan penelitian. Ya, dan publikasi. Ya, 4 hal ini. Pak, apa bedanya laporan penelitian dan hasil penelitiannya? Hasil penelitian ini lebih kepada temuan kita, kajian kita secara saintifik. Ya. Laporan penelitian ini biasanya lampiran-lampiran berkaitan dengan administrasi penelitian dan publikasi. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita ini akademisi, dosen dan mahasiswa itu sangat idealis. Ya, proposalnya itu tebal sekali, ya, konstruksi teorinya banyak sekali, ya. Kemudian konstruksi metode penelitian juga rumit sekali. Tapi ketika diimplementasikan, diaplikasikan di lapangan, maksudnya dalam waktu penelitian, itu menjadi seringkali mubazir. Ya, banyak teori yang tidak kita pakai dalam proses analisis dan pembahasan. Banyak teknik-teknik pengumpulan data dan analisa data yang seringkali kita tinggalkan atau bahkan kita langgar. Gitu ya. Teman-teman, ya kalau mahasiswa saya di kampus saya sering menggunakan teknik analisa data Miles and Haberman. Ya. Di mana-mana semua mahasiswa pakai Miles and Haberman. Tapi kalau ditanya, kira-kira apakah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Miles and Haberman itu dilakukan secara patuh atau tidak? Itu mereka rata-rata tidak bisa menjawab. Pak, pokoknya saya wawancara, ya, saya rekam, saya catat, kemudian datanya sudah saya sajikan, selesai. Nah, ini kan menjadi sebuah persoalan. Persoalannya mungkin tidak hanya pada laporan penelitian saja, tapi adalah pada publikasi, Bapak Ibu. Karena ketika kita publikasi, itu yang diminta untuk jurnal bereputasi, itu harus adalah adanya data yang baik, good data, ya kan? Kemudian adanya metode yang baik, good method, ya. Dan yang terakhir ada good result, ya, hasil yang baik. Ya, 3 item ini kalau tidak kita penuhi, ya, ini akan sulit untuk kita bisa menembus jurnal bereputasi. Ya, ini menjadi PR dan apa ya, trigger bagi saya dan juga teman-teman semua. Kemudian format meeting, ya. Saya berharap bahwa penelitian kita kalau memang harus menghadirkan orang banyak, ya, saya menghimbau untuk jangan dipaksa bertemu secara tatap muka langsung. Ya, tapi coba gunakan format focus group discussion atau FGD secara virtual. Bisa juga menggunakan format webinar, baik nasional atau internasional. Ya. Ini harus kita lakukan, kita harus menyesuaikan diri. Supaya apa? Supaya lebih efektif, gitu ya. Dan saya pikir, saya baru merasakan Bapak Ibu, ya, karena barusan saya menjalankan penelitian hibah, ya. Itu kalau kita lakukan secara virtual, itu biaya operasionalnya lebih murah. Lebih murah. Cuma nanti ini menjadi kerepotan lagi Bapak Ibu ketika saya menyusun LPG-nya. Dana besar yang sudah kita terima, itu nanti kita kira laporan pertanggungjawabannya bagaimana? Item transportasi tidak ada, akomodasi tidak ada, apalagi konsumsi gitu ya. Terus yang dilaporkan bagaimana gitu ya? Kan ya sayang ya, duitnya sudah kita terima, tapi kemudian harus kita kembalikan lagi, gara-gara kita tidak memenuhi LPG-nya. Next, kemudian penggunaan aplikasi virtual meeting, Bapak Ibu, ya, Zoom yang kita lakukan, yang kita pakai hari ini itu adalah salah satu saja. Masih banyak lagi, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Cisco Webex, ada yang Facebook Messenger ya. Ini include di WhatsApp kita. Cuman saya belum punya data. Ini kalau ada teman-teman dari TIK atau teknik informatika, mungkin bisa meneliti kira-kira dari platform ini yang mana yang paling efektif dan yang paling murah.
Kalau kita ini kan karena yang muncul pertama itu Zoom, jadi semuanya pengennya Zoom aja gitu ya. Ya meskipun saya tahu ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian penggunaan aplikasi survei responden, ya, penggunaan aplikasi survei responden. Nah, ada beberapa yang kalau kita familiarnya dengan Google Form, ya, Bitly, ya. Tapi ada juga SurveyMonkey, kemudian ada Kobo Toolbox. Ya, Bapak Ibu, saya sudah memakai dua, Google Form dan Bitly. Kobo dan SurveyMonkey saya belum. Ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ikut webinar siang ini bisa memberikan masukan, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa. Ya. Secara aplikasi. Kemudian juga ini ada lesson learn yang saya dapatkan. Ketika kita share ya kuesioner secara online melalui media salah satunya Google Form, responden kita itu kadang-kadang tidak mengisi secara benar. Jadi seenaknya. Sehingga ketika kita lakukan tabulasi data, itu yang namanya hasil jawaban responden itu banyak yang carut-marut. Ada yang tidak diisi, ada yang diisi singkat. Ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan hal ini? Ini kan menjadi sebuah tantangan. Nah, faktor yang lain ada juga. Kemarin ketika saya share ke responden, tidak saya kasih stimulus berupa insentif pulsa katakan. Itu feedbacknya ke kita jawabnya lama banget. Ya, saya perlu 200 responden waktu itu. Saya cuma dapat sekitar 75 responden. Karena waktu itu saya belum bilang bahwa siapapun yang mengisi kuesioner ini akan mendapat insentif kuota data. Nah, begitu saya sampaikan stimulus ya kuota data itu dalam waktu 2 jam saja Bapak Ibu langsung terpenuhi. Ya, 200 orang itu terpenuhi. Nah, ini kan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ya bahwa ternyata masyarakat ini ternyata harus ada dorongan gitu ya, harus ada dorongan supaya mau dengan cepat mengisi kuesioner online yang kita bagikan. Ya. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita peneliti bagaimana menyebarkan kuesioner itu kepada target responden yang tepat. Ya. Kalau salah, kita akan menunggu terus, nggak dapat, atau diisi kuesionernya tapi tidak secara baik. Next. Nah, kemudian untuk aplikasi pengolah data, ya Bapak Ibu ini cukup banyak. Ada untuk visualisasi data, kita ada mengenal Tableau dan Orange. Kemudian untuk penelitian kualitatif, kita ada NVivo, Atlas TI, ada GIS. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, ada SPSS, SEM, AMOS, Listel, GISCA, dan R Project. Saya secara pribadi saat ini ya, baru menggunakan NVivo. Ya. Dan itu terus saya ekspor karena ternyata NVivo ini sangat bermanfaat sekali untuk penelitian kualitatif, ya, baik field study maupun studi literatur. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada kesempatan siang ini itu bisa mau berbagi juga. Kira-kira aplikasi mana yang sudah digunakan dalam hal analis pengolah data dan kira-kira apa yang ditemui ya kesulitannya. Nah, ini yang saya suka Bapak Ibu. Saya mendapatkan skema ini ketika saya mengikuti pelatihan dari Areopagus Indonesia. Ya. Jadi kalau saya melihat gambar ini rasanya itu senang sekali. Ternyata penelitian kita itu tidak harus dilakukan secara field study Bapak Ibu. Kita bisa melakukan secara sistematik literatur review. Ya. Dan kita bisa dibantu ya berbagai macam aplikasi pendukung ya, yang membantu kita untuk mengolah data dan menganalisa data. Ya. Di sini ada meta analisis,
ada metasintesis, ya. Kalau meta-analisis nanti ada SPSS, AMOS dan seterusnya. Metasintesis kita bisa menemukan menggunakan in vivo, atlas TI dan seterusnya. Kemudian ada berbasis aplikasi yang lain, ya, Mendeley. Ya, Mendeley in vivo ini sudah combine Bapak Ibu, ya. Saya sudah coba untuk mencoba untuk mengcombine antara Mendeley dan in vivo, dan saya pikir sudah sangat membantu sekali dalam rangka menyelesaikan hasil penelitian kita. Nah, kemudian saya percepat ya, Pak Danang ya. Silakan, Halo, Pak. Pak Danang. Halo, Pak. Silakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita semua sebagai peneliti itu harus jujur. Ya. Kemampuan kita dalam meneliti itu setiap orang berbeda. Tapi kita harus tahu penelitian kita itu sampai di mana kedalamannya. Ya. Dangkal, sedang atau dalam. Ya. Jadi untuk menentukan dangkal, sedang atau dalam ini tentu kita juga harus memperhitungkan kapasitas kita. Kapasitas kemampuan diri kita, juga kapasitas yang lain termasuk pendanaan penelitian. Ya. Kalau kita resource-nya gede, ya, beberapa NGO ataupun lembaga-lembaga riset penelitian yang besar itu seringkali kan didukung oleh dana yang besar untuk bisa mendapatkan hasil yang besar juga. Ya, tapi seringkali kita peneliti Indonesia secara umum, akademisi kampus ini seringkali terkendala oleh dana, gitu ya, selain data. Berikutnya yaitu berkaitan dengan pengolahan data penelitian kualitatif, ya, dan seterusnya. Saya pikir ini sudah kita semua paham, ya, bahkan sudah mempraktekannya. Cuman mungkin PR-nya adalah apakah kita konsisten dengan tahapan-tahapan ini. Observasi, coding, reduksi, kategorisasi total, koneksi, sampai dengan seterusnya. Ya. Ini mari kita sama-sama jawab, gitu ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama jujur. Kira-kira pada tahap yang mana yang seringkali kita mengalami kesulitan. Ya. Next. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, selain aplikasi pengolah data, ya, tentu saya menghimbau untuk diri saya sendiri dan semua yang ada di sini, kita harus bekali laptop kita dengan aplikasi Reference Manager. Ya. Reference Manager ini ada beberapa jenis, ada Mendeley Desktop, ada EndNote, RefWorks, dan Zotero. Ya. Ini kalau teman-teman di Indonesia saat ini itu yang lagi hit itu adalah menggunakan Mendeley Desktop, ya, untuk reference manager. Ya, untuk di teman-teman di luar negeri, ya, teman-teman saya yang kuliah di luar negeri itu banyak menggunakan EndNote dan RefWorks. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah ahli di bidang penggunaan Mendeley Desktop ini nanti bisa sharing gitu ya, di mana manfaat benefit yang didapatkan setelah menggunakan Mendeley Desktop. Nah, jenis penelitian itu tidak hanya field study, tapi bisa juga kepustakaan, ya. Di sini Pak Amir Hamzah menyebutkan kalau kita melakukan kepustakaan, ya, kita bisa melakukan jenis studi kewahyuan, kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks, dan kajian sejarah. Kemudian penelitian etnografi. Nah, ini Bapak Ibu, saya pribadi mungkin baru mendengar, atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering mendengar. Penelitian etnografi ini bisa menjadi solusi kita untuk kemudian kita coba terapkan, gitu ya. Ini ada beberapa tahapan. Step pertama adalah definition of research questions, social sites or topics to investigate. Kemudian step kedua adalah community, identification and selections. Yang ketiga adalah community, participants, observations, engagement, immersion, and data collections. Step 4 adalah data analysis and iterative interpretations. Dan yang kelima adalah write and report. Gitu ya. Apa yang menjadi bedanya? Bapak Ibu yang sudah
punya jam terbang tinggi dalam hal penelitian, ini pasti akan, loh kok sama saja toh Pak? Ini sama aja dengan metode-metode yang lain gitu ya, yang bukan etnografi. Penelitian etnografi ini adalah basisnya adalah penggunaan internet. Tetapi kita bisa lihat pada step 2 dan step 3 itu ada community identification dan community participation. Artinya penelitian kita itu melibatkan kolaborasi dengan banyak peneliti. Ya. Jadi kita mungkin ya kita tidak turun ke lapangan, cukup kerja di belakang meja. Ya. Tetapi kerja kita di lapangan itu kita ganti dengan kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan para peneliti yang lain. Tidak hanya sesama kampus, tapi bisa beda kampus, bisa juga beda negara, gitu ya. Jadi jaringan peneliti atau community researcher itu menjadi hal yang penting di dalam penelitian etnografi. Nah, ini saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini untuk semakin membuka pergaulan, ya, semakin membuka jaringan peneliti supaya kita semua bisa berkolaborasi sesuai dengan bidang-bidang yang kita tekuni. Saya pikir ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi. Ya, ini Bapak Ibu yang hadir di sini ini luar biasa karena siang-siang jam 1 kita mulai, ya, itu luar biasa ya. Apalagi ini weekend, ya, harusnya biasanya istirahat sudah tidur atau mungkin jalan-jalan dengan keluarga, tapi ini kok bersedia mendengarkan suara saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya hanya nitip gitu ya, ada sedikit pemikiran dari saya bahwa ketika kita menjadi akademisi itu yang baik, itu kita mesti mengalir ya, seperti sumber mata air. Artinya kita membagikan ilmu kita kepada orang lain agar supaya menjadi energi. Ya. Dan harapannya energi itu akan memberikan energi balik kepada kita untuk terus ya mengembangkan ilmu-ilmu kita. Jadi ilmu itu jangan disimpan, harus dibagi. Ya. Berembus seperti angin sepoi-sepoi, ya. Harapannya ya juga apa yang kita miliki ketika kita bagikan itu menjadi angin segar bagi yang menerimanya. Jadi jangan sampai kita menjadi akademisi yang tertutup gitu ya, yang sulit untuk bekerja sama. Itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya untuk berdiskusi ya. Saya pikir ini mungkin kita bisa berdiskusi dan tanya jawab gitu. Benar. Demikian Baik. Pak Danang, silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, ya Bapak Ibu semua, kita sudah hampir 1 jam ya mendengarkan Pak Dodi memberikan pemaparan materi terkait apa saja yang bisa dilakukan selama pandemi ini terkait dengan penelitian gitu, baik dari sisi metodenya, kemudian bidang-bidangnya apa saja, kajian-kajiannya, kemudian tools-tools apa saja yang bisa kita semua manfaatkan begitu. Nah, Bapak Ibu bisa sharing, mungkin menambahkan ilmu, menambahkan tambahan-tambahan yang mungkin tadi terlewat oleh Pak Dodi, atau mungkin mau berdiskusi, bertanya, dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu sampaikan via chat, atau boleh kalau mau menyalakan mikrofonnya, dipersilahkan. Oke, buat rekan-rekan yang ada di YouTube juga dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan melalui fitur chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi atau bertanya?
Ya, sepertinya mungkin perlu distimulus nih, Pak Danang. Mungkin ada tanggapan nih, sebagai sesama dosen apa yang bisa kita lakukan ya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ini. Silakan mungkin Pak Danang mungkin bisa menjadi stimulus bagi teman-teman lain untuk bertanya. Oh iya, baik Pak. Kalau saya mendengarkan dari pemaparan Bapak tadi ya berkaitan dengan bidang-bidang, mungkin saya pribadi sebagai salah satu peneliti juga, terkadang kita berpikir terlalu jauh gitu, bidang-bidangnya terlalu jauh, padahal di sekitar kita tuh banyak sekali yang bisa kita teliti. Dan lagi-lagi benar kata Bapak tadi, bahwa terkadang kita harus melihat lagi motivasi kita tuh sebagai peneliti itu apa gitu, apakah kita hanya sekedar administratif atau benar-benar ingin memberikan solusi gitu. Cuman terkadang begini Pak, yang jadi kendala saya Pak ya sebagai peneliti pemula itu, bagaimana agar semangat dan motivasi kita untuk meneliti itu tetap jalan gitu. Biasanya kan ketika di tengah gitu mulai kendala, kayaknya ini nggak cocok nih, akhirnya mundur lagi gitu. Akhirnya tidak sampai selesai terhadap topik yang sedang dikerjakan itu. Mungkin dari Pak Dodi bisa memberikan tanggapan atau memberikan arahan. Iya, terima kasih Pak Danang atas pertanyaannya. Ini juga menjadi semacam koreksi ya buat saya juga gitu ya. Selama ini ketika saya menempuh pendidikan doktor itu promotor, co-promotor 1, co-promotor 2 itu alhamdulillah tidak ada pertentangan ya, artinya dalam hal konsep maupun dalam hal perspektif. Sehingga apa yang saya lakukan itu sementara ini sih tidak ada kendala. Nah, terkait dengan kebingungan di tengah proses penelitian, saya pikir itu menjadi hal yang wajar ya. Kalau kita bingung itu berarti kan kita sedang bergerak. Kita sedang memikirkan apa yang kita lakukan terhadap penelitian. Kalau kita nggak bingung berarti kita nggak fokus di situ memang. Kita nggak fokus pada penelitian kita fokus pada aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan penelitian. Gitu ya. Nah, cuman saya sih berharap apapun bentuk skema penelitian yang kita lakukan, sebisa mungkin itu berorientasi kepada publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah. Bapak Ibu mungkin bisa cek ya nama saya ya atau nama teman-teman dosen yang lain, seberapa banyak sih publikasi yang sudah dilakukan. Ya. Sehingga kalau kita orientasinya kepada publikasi ya, ini akan memberikan kontribusi banyak kepada pengembangan ilmu dan juga kepada institusi kita. Karena sekarang ini semua kampus ya itu kinerja akademiknya tidak hanya dilihat pada proses inputnya, berapa banyak mahasiswa yang didapat, ya, atau sebaik apa prosedur yang dijalankan, tetapi seberapa banyak output dan impact dalam hal publikasi ilmiahnya, ya, itu menjadi poin penting ya di dalam mengembangkan diri kita sebagai peneliti dan juga di dalam mengembangkan kehidupan kampus gitu ya. Kampus kita saat ini sudah terbagi menjadi beberapa klaster ya. 1, 2, 3, 4, 5 baik PTN maupun PTS. Nah, untuk itu kita sebagai akademisi itu sebisa mungkin memberikan kontribusi lah. Ya, sedikit atau banyak bagi skor ya klaster pemeringkatan terhadap kampus kita. Saya pikir itu yang perlu dilakukan. Dan yang terpenting juga ketika kita menghadapi situasi yang tidak jelas dalam kajian penelitian kita, bingung apa yang mau diteliti, ya sebaiknya juga ada komunitas-komunitas untuk berdiskusi. Ya. Jadi jangan diam sendiri di kos-kosan, jangan diam sendiri di rumah, ya nontonin TV atau mantengin HP, tapi kita coba untuk berkomunikasi dengan teman-teman sesama peneliti atau sesama mahasiswa, sehingga kita bisa mendapatkan energi positif untuk bisa menyelesaikan kajian penelitian kita. Demikian Pak Danang. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya. Saya beralih ke teman-teman yang sudah ada di chat ya Pak ya. Ini dari Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Husni. Izin bertanya, untuk penelitian vokasi baik dosen maupun mahasiswa, penelitian seperti apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari Pak Dodi bisa memberikan arahan. Iya, baik, terima kasih. Ya,
Untuk vokasi ini kan tentu beda dengan kami yang non vokasi ya. Vokasi ini lebih kepada terapan. Saya pikir kalau ini dilakukan, ya bidangnya apa? Apakah bidang misalkan informatika, apakah di bidang accounting, apakah di bidang kesehatan masyarakat, ataukah di bidang yang lain? Ya, saya pikir orientasinya pada prodinya aja, home base-nya di mana, di situ yang dikembangkan, dan itu lebih cepat bapak ibu sekalian. Ya, saya melihat publikasi jurnal yang bereputasi untuk kampus vokasi itu lebih mudah untuk diterima. Kenapa? Karena dia cenderung pada hal-hal yang terapan, yang aplikatif gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin saran saya konsistenlah dengan bidang ilmunya, dengan prodinya, ya. Kalau vokasi ya vokasinya di bidang apa, sehingga itu menjadi nilai tambah bagi Bapak kalau misalkan dosen vokasi dan juga bagi prodi tempat bernaung Bapak saat ini gitu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ya Pak ya. Ini ada masih pertanyaan dari Zoom. Nanti kita beralih pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum, izin bertanya, bisakah dijelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan di masing-masing strata pendidikan? Bagus sekali nih Pak. S1, S2, dan S3. Dan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari siapa ini pertanyaannya? Ini dari Pak Adil Abdillah. Oke, Pak Adil Abdillah. Pak Adil, jenjang pendidikan kita itu hanya 3 ya. S1 untuk yang sarjana ya, S1, S2 dan S3. S1 skripsi itu sifatnya cenderung hanya deskriptif ya. Dia menjelaskan tentang bagaimana sebuah teori itu dijalankan atau diterapkan di masyarakat. Sifatnya hanya deskriptif ya. Itu kompetensi yang awal dasar ya. Jadi kalau mahasiswa kita secara keseluruhan itu sudah memahami tentang teori-teori mata kuliah yang sudah diterima, kemudian dirumuskan dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi, itu saya pikir sudah cukup. Ya. Kemudian kalau S2, dia dituntut untuk inovatif. Ya. Inovatif. Jadi apa yang sudah dilakukan di jenjang S1 itu bisa diperbarui ya dengan hal-hal yang lebih kreatif gitu ya. Misalkan kalau S1-nya lebih kepada pendidikan luar sekolah gitu ya, menjelaskan tentang konsep pendidikan luar sekolah misalkan. Nah, pada waktu S2 dia sudah bisa menemukan model gitu ya. Menemukan model tentang pendidikan luar sekolah gitu ya. Nah, bagaimana kalau S3-nya ya? S3-nya ini lebih baru lagi ya. Istilahnya kalau kami di S3 itu adalah novelty atau kebaharuan. Ya. Kebaharuan ini tidak hanya dari sisi model saja, tetapi dari sisi teori. Ada teori baru yang dibangun ya ketika menyelesaikan penelitian S3. Tapi ya saya sadar, ya saya paham, tidak semua orang mampu sampai jenjang seperti itu. Jadi sampai menemukan model atau bahkan merekomendasikan teori baru, itu tidak semua mahasiswa berhasil. Saya pun belum tentu berhasil. Tapi idealnya seperti itu, ya. Idealnya seperti itu. Dan kalau boleh jujur, ya ada juga ya disertasi yang kualitasnya seperti S2, tesis. Ada juga tesis yang kualitasnya seperti S1, skripsi. Jadi banyak ragam lah, ya banyak ragam. Nah, kita semua makanya dalam aktivitas forum seperti ini kan sama-sama saling memberikan pencerahan ya, bahwa setiap kita itu punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau kita sudah S1, lanjut ke S2, maka kita harus menemukan model-model baru. Kalau S3 harus menemukan
teori-teori baru, tidak hanya model, gitu ya. Dan itu nggak mudah, perlu proses, banyak membaca, banyak meneliti, banyak menulis dan seterusnya. Demikian Pak Adil, terima kasih. Pak Adil, jika nanti ada pertanyaan lagi menyambung pertanyaannya boleh. Kita lanjut pertanyaan. Ini sudah mulai banyak yang bertanya Pak. Alhamdulillah. Ini dari Bu Wiruma Titianadi. Assalamualaikum Pak Dodi, izin bertanya mengenai penelitian kualitatif. Tadi disebutkan analisis yang diangkat sedang, yang dangkal, sedang, atau mendalam. Bagaimana mengukur tingkat kedalaman analisis? Apakah berdasarkan pemilihan metode teknik atau yang lainnya? Yang tadi Pak berkaitan dengan dasar, yang dangkal, dasar, dan dalam tadi Pak. Oke. Dari Bu siapa tadi? Bu Wiruma Pak. Bu Wiruma, ya. Ya. Iya, oke. Nah, berkaitan dengan hal ini, yang jelas sebagai seorang peneliti kita harus jujur. Ya, kalau maunya kita itu kan penelitian kita ya sedalam-dalamnya. Bahkan kalau kita mau dengan resource yang cukup, ya selama-lamanya, atau sering kita sebut dengan penelitian multi-years gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi penentu adalah pertama sumber daya kita, yaitu sumber daya manusianya, peneliti dalam hal ini. Kira-kira kita ini sedang melakukan penelitian apa? Nah, apakah penelitian dasar ataukah penelitian terapan? Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah resource yang tersedia. Ya, kesiapan termasuk data dan dana. Ya. Bisa jadi data banyak tersedia di lapangan, tapi kita harus turun ke lapangan dan pastinya membutuhkan dana yang banyak. Kita harus berhitung, Bapak Ibu. Ya, harus berhitung. Saya secara jujur dalam penelitian disertasi saya, kalau nurutin hati, itu idealnya saya harus penelitian yang jauh di luar Pulau Jawa. Harapannya kan bisa berkontribusi untuk wilayah tempat saya bernaung. Tapi saya mencoba untuk realistis bahwa dukungan dana itu ternyata kalau dihitung itu nggak cukup. Ya. Nah, maka saya coba rubah lokus dan situsnya, tetapi tetap dalam kajian penelitian yang sama, topik yang sama. Harapannya kalau lokusnya atau situsnya itu dirubah lebih dekat, nah kita bisa memilih yang menghasilkan hasil penelitian yang dalam, gitu ya. Kalau saya milih lokasi yang jauh dengan dukungan dana dan data yang terbatas, otomatis nanti hasil penelitian saya hanya akan dapatnya yang dangkal dan sedang, gitu loh. Jadi mungkin sekali lagi ya kita harus jujur ya sebagai peneliti agar supaya kita tidak terjebak pada situasi yang kompleks gitu ya, antara idealisme dan realisme. Itu yang sering kali terjadi, yang sering kita alami. Demikian. Baik, Bu Wiruma, jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa menyambung lagi ya Bu. Kita lanjutkan dari Pak Dedang. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif, bisa diberikan gambaran lebih detail Pak berkaitan dengan kombinasi metode tadi Pak. Oke, untuk kombinasi seperti ini ya Pak Dadang, mungkin background-nya adalah kuantitatif gitu ya. Jadi nanti di bab 4 itu kan ada hasil dan pembahasan. Bab 5-nya kan biasanya penutup ya Pak ya. Nah, ketika Bapak mix ya, combine antara kuantitatif dan kualitatif ya, maka porsi data kuantitatif dengan porsi data kualitatif itu jumlahnya 50-50. 50%, 50%. Misalkan
ada data hasil SPSS 50%, ada data hasil wawancara 50%. Nah, 50% ini kita sajikan di dalam hasil penelitian, ya. Tetapi ada juga yang seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Pak, penelitian saya kuantitatif. Apa perlu saya kasih kutipan-kutipan hasil wawancara? Ya, saya pikir ya enggak masalah, ya. Sepanjang kutipan-kutipan hasil wawancara itu bukan hal yang dominan. Yang dominan adalah hasil analisis SPSS dibantu narasi deskripsi secara kualitatif. Nah, terus Pak, penelitian saya ini tergolong penelitian apa? Tetap penelitiannya adalah tergolong metodenya adalah kuantitatif. Meskipun dibantu oleh narasi, deskripsi, penjelasan secara kualitatif gitu loh. Karena ya kita harus jujur ya, nggak mungkin di dalam bab 4 hasil dan pembahasan itu angka-angka tabel-tabel saja yang kita sajikan, nggak mungkin gitu ya. Karena namanya hasil penelitian itu kan sebisa mungkin bisa dinikmati oleh semua orang gitu ya, tidak hanya orang kuantitatif saja. Gitu. Begitu juga yang kualitatif, ya, yang kualitatif seringkali ya, diskusi saya, perdebatan saya dengan teman-teman di kampus itu kalau ada angka-angka statistik gitu ya, yang banyak yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel, itu dianggap, ini nggak konsisten, ini bukan kualitatif, ini ranahnya kuantitatif. Saya pikir tidak benar ya. Ya, angka-angka ya yang disajikan dalam penelitian kualitatif itu sifatnya adalah pendukung. Ya, sifatnya adalah pendukung, bukan hal yang dominan gitu ya, bukan hal yang utama. Demikian Pak Dadang. Baik, terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Nah, ini ada dari Bu Oktaviani. Mohon dijelaskan perbedaan antara penelitian berbasis kasus dengan penelitian studi kasus. Ini masih baik. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, ini menjadi menarik gitu ya, karena saya sudah sempat membaca dan alhamdulillah sudah menemukan apa perbedaannya. Dulu 10 tahun yang lalu saya pernah membimbing mahasiswa dengan mengarahkan untuk penelitian studi kasus. Kemudian saya ditanya oleh dosen pengujinya gitu, Pak Dodi, itu mahasiswanya kok penelitian studi kasus khususnya apa gitu ya. Kebetulan yang bertanya ini dosen pengujinya itu backgroundnya adalah bidang ilmu hukum. Jadi kalau bicara kasus itu berarti kasus kriminal gitu ya, baik itu pidana maupun perdata gitu ya. Nah, ini tidak demikian ya. Dalam metode penelitian studi kasus ya, kasus yang muncul itu bukan hanya pada persoalan kasus hukum, tidak ya. Kasus ini ya berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di lokasi daerah tertentu atau pihak tertentu yang mana tidak dilakukan atau tidak terjadi di tempat lain. Artinya ini sangat kasuistik gitu ya istilahnya, kasuistik. Ya. Kasuistik. Ya, contoh yang sedang saya lakukan sekarang penelitian studi kasus gitu. Ya. Di mana seorang kepala desa yang sudah menyandang terpidana ya, tetapi bisa terpilih lagi menjadi kepala desa. Ya, kalau Bapak Ibu berpendapat ini kira-kira ini penelitian kasus, ya, penelitian studi kasus atau penelitian berbasis kasus? Ya. Nah, karena saya bidang ilmunya adalah ilmu administrasi, saya menganggap ini adalah penelitian studi kasus. Ya. Kasusnya apa? Ya, kok bisa kasusnya itu adalah bagaimana seorang pemimpin yang sudah terpidana ketika reputasinya itu sudah jelek, tapi kok terpilih lagi menjadi kepala desa. Ini kan sebuah studi kasus. Nah, kalau ditanya, Pak, itu kan ada kasus hukumnya. Iya, betul. Berbasis kasus memang ada kasus hukumnya. Tetapi kan saya tidak melihat bagaimana proses hukum dia dipidana atau dipenjara. Karena itu bukan ranah saya. Itu adalah ranahnya teman-teman di bidang ilmu hukum. Jadi sekali lagi beda ya.
antara penelitian studi kasus dengan penelitian yang berbasis kasus. Demikian, Pak Danan. Baik, sekarang ada mau bertanya secara langsung, Bu Dinar. Silakan, Ya. Bu Dinar. Silakan. Nyalakan mikrofonnya. Terima kasih Pak Dodi, Bapak. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dinar Ajeng Kristianti, Pak, dosen TI dari STEMIK Nusa Mandiri. Terima kasih untuk sharing dan ilmunya, Pak, memotivasi saya khususnya dalam meneliti gitu, izin berdiskusi terkait kontribusi penelitian, Pak. Nah, kita ketahui mau tidak mau, suka tidak suka, itu kan memang harus dilakukan dengan proses membaca ya, atau studi literatur gitu. Di samping juga kita harus perbanyak relasi maupun diskusi dengan pakar gitu. Nah, barangkali saya terlewat tadi, mohon maaf di awal tadi saya terlambat mengikuti webinar ini. Jadi untuk collecting paper, terutama paper yang bereputasi internasional gitu, khususnya saya pribadi gitu, ini kan saya masih mencarinya itu menggunakan cara konvensional gitu, di mana saya mendapat satu paper misal yang bereputasi, saya sweeping referensinya, kemudian saya cari gitu ya secara manual. Atau yang terbaru saya saat ini sedang gunakan tool Paris sih, atau Paris or Publish gitu ya. Publish or Paris ya. Ya, Publish or Paris. Namun kok saya masih merasa kurang gitu ya, karena ketika mencari menggunakan tool tersebut harus berdasarkan keyword yang tepat gitu. Terkadang kok saya cari dengan keyword tertentu gitu, yang muncul kok sedikit gitu. Padahal itu menurut saya harusnya banyak gitu. Nah, oke. Bapak ada tools lain yang bisa merekomendasi saya gitu. Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih Bu Dinar. Jadi begini, ternyata sumber-sumber jurnal bereputasi baik di Elsevier maupun di yang lainnya ya kan, itu ternyata basis keilmuannya beda-beda Bu Dinar. Ya, kalau saya dari ilmu sosial ya, sosio-humaniora itu banyak terbantu di ProQuest ya, pakai ProQuest. Ya, kalau saya mencari pakai Publish or Paris itu kurang gitu ya. Jadi mungkin saran saya Bu Dinar, itu kan banyak sekali ya, nanti kita bisa share lebih lanjut bahwa tidak semua resource itu menyediakan artikel yang kita butuhkan. Ya. Kita bidang ilmunya apa? Eksakta atau bidang sosial humaniora. Ya. Jadi kalau saya pribadi banyak terbantu di di ProQuest. Apa saja sudah kajian apa saja menyangkut bidang ilmu sosial humaniora. Jadi kita coba aja beberapa sumber ya, tidak hanya Publish or Paris ya Bu Dinar ya, nanti dicoba hal-hal yang lain, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut itu. Kalau bidang ilmu TIK saya kurang paham itu yang banyak di mana ya. Tapi yang jelas kalau seperti saya harus menyesuaikan ya bidang ilmunya apa, dan saya lebih terbantu dengan ProQuest. Demikian Pak Dana. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada sedikit sharing ilmu juga mungkin ya. Jadi kemarin beberapa bulan yang lalu itu ada serial berkaitan dengan tools yang bisa digunakan untuk penelitian. Itu ada juga Dimension, terus ada juga Force Viewer. Nah, beberapa tools begitu bisa dimanfaatkan juga terkait dengan misalnya pengambilan dataset dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Mursyid. Ini menyambung dari pertanyaannya Pak Adil nih Pak. Jika untuk jurnal lebih condong kemana Pak jenis penelitiannya? Standarnya S1, S2 atau S3? Berkaitan dengan tadi Pak standarisasi penelitian tadi. Oke, ya. Baik, terima kasih. Kalau standar penelitian, misalkan skripsi S1, kira-kira jurnalnya harus nasional atau internasional? Saya pikir tidak ada ketentuan yang baku ya. Jadi kalau
saya membimbing dan mungkin Bapak-Bapak dosen yang lain membimbing. Ya kalau bisa semua didorong jurnal internasional. Ya, semua dorong jurnal internasional. Tapi sekali lagi kita harus jujur. Kalau mau mengarah ke sana, setidak-tidaknya jurnal yang terindeks Sinta itu sudah pernah kita ikuti. Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah pernah kita masuki gitu ya. Nggak mungkin ya kalau kita betul-betul mau belajar menulis dan mempublikasi itu ujuk-ujuk langsung lompat sampai Scopus itu saya pikir kok mustahil gitu ya. Mustahil. Pasti kita kan ada proses tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ya kita cobalah. Kalau S1 ya kemudian dosennya juga dosen muda membimbingnya, ya kita coba gunakan publikasi ya indeks Sinta 1 sampai Sinta 5 katakan. Ya syukur-syukur kita bisa menggunakan jurnal internasional lain meskipun itu medium indeks ya, tidak harus Scopus gitu ya. Dan banyak yang lain yang bisa kita gunakan untuk indeksasi yang medium gitu ya. Karena kan indeksasi ini kan ada yang low index, ada medium, ada yang high index. Ya saran saya ya kalau S1, S2 minimal itu ya medium index itu bisa menjadi patokan. Ya kalau S3 itu sudah mutlak harus high index gitu ya. Thomson ya dan Scopus itu menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa S3 termasuk saya. Ya, meskipun tidak mudah itu untuk dilakukan. Demikian. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan silakan. Masih tersisa satu pertanyaan lagi, satu atau dua masih bisa. Sambil Pak Dudi mungkin memberikan tambahan atau ada kesimpulan dari pemaparan materi Bapak hari ini. Ya, topik hari ini kan sangat umum ya. Yes, makanya benar, tadi ketika kita tidak menemukan pertanyaan dengan cepat, itu karena topik kita kan penelitian di masa pandemi. Ya, sangat umum. Terus kemudian saya kan subtitle saya itu adalah menemukan celah penelitian dan penggunaan teknologi. Nah, saya mungkin berharap Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini terus mengembangkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sejenis seperti ini ya. Karena nanti ini kalau dibuat series itu akan banyak ceritanya. Misalkan kita akan membahas bagaimana tentang pengelolaan reference manager melalui Mendeley. Misalkan bagaimana tips and trick dalam menentukan jurnal internasional yang akan kita publikasikan. Kemudian yang lain-lain tadi disebutkan ada Bu Dinar juga mengenai publish and perish ya. Itu teman-teman kalau di sebagian besar belum tahu itu apa publish and perish gitu ya. Saya sempat mengikuti sekali. Kemudian ada Voice and Viewer juga ada ya, dan lain-lain. Itu saya pikir itu masih perlu dikembangkan untuk disosialisasikan. Iya, ya. Jadi kita tidak hanya tahu saja. Dan yang terpenting ya Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini, kalau kita tahu hal-hal yang baru, istilah-istilah baru berkaitan dengan riset, itu coba untuk dibaca, dipahami, dan dipraktekkan. Jadi jangan sampai nanti file yang akan kami bagikan pada seluruh peserta ini itu hanya berhenti tersimpan di memori laptopnya masing-masing gitu ya. Kalau bisa itu dicoba gitu ya, dipraktekkan gitu, supaya kita mendapatkan impact yang baik dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam meneliti gitu ya. Saya pikir demikian Pak Dan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa disampaikan pribadi kepada Mbak Dodi, atau kemungkinan ingin berkolaborasi juga. Saya pikir Pak Dodi sangat terbuka ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dodi atas pemaparan materinya. Saya selaku dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian serial hari ini berkaitan dengan penelitian di masa pandemi. Jika ada pertanyaan terkait dengan e-sertifikat, materi, dan lain-lainnya bisa disampaikan langsung melalui WhatsApp atau melalui email kami. Baik, demikian saya tutup acara webinar kali ini. Mohon maaf atas segala kendala dan ketidaknyamanannya. Dari kami, panitia mengucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima